Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4231 sampai bab 4233. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mengaum. Naga emas itu mendesis, bumi dan langit bergetar, dan laut langsung menimbulkan gelombang besar, dan kerumunan itu buru-buru memasang perisai mereka untuk melindungi keselamatan perahu roh. Wang Qingxi memandangi naga emas di belakang Chen Ping, dan kesombongan aslinya langsung padam. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa membuat naga emas muncul? Apakah itu semacam mantra psikedelik yang kamu gunakan? Wang Qingxi bertanya. Apa gunanya menanyakan begitu banyak pertanyaan? Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Banyak sekali omong kosong. Api membubung dari tubuh Chen Ping, dan bahkan tubuh naga emas pun ikut mengeluarkan api. Ia langsung berubah menjadi naga api dan membuka mulutnya yang memerah. Kamu mencari kematian? Wang Qingxi meraung. Pedang besar di tangannya menebas dengan keras ke arah Chen Ping. Naga emas itu mendesis dan menyerang lurus ke atas, menghadap langsung ke pedang besar itu. Ledakan! Pedang raksasa itu dihadang oleh naga emas, dan kemudian naga emas itu memuntahkan api naga, dan api tebal itu langsung mengelilingi raksasa itu. Langit dipenuhi api, seluruh langit menjadi merah, bahkan permukaan laut pun terbakar api. Chen Wenliang dan yang lainnya harus mengarungi perahu roh menuju kejauhan. Hahaha, kamu ingin membakarku sampai mati dengan api? Itu hanya lelucon. Raksasa milikku ini tidak takut air dan api. Dan tanpa kehidupan, ia tidak takut mati. Kamu ingin mengalahkanku? Bermimpilah. Terbungkus api, Wang Qingxi tidak takut, tapi tertawa terbahak-bahak. Raksasa miliknya ini dibuat dengan teknik rahasia sekte Dharma Pemenggalan Surga, bukan daging dan darah, jadi tidak takut api sama sekali. Itu mirip dengan boneka yang tidak memiliki kehidupan dan tidak mengetahui hidup atau mati. Sekarang Wang Qingxi mengikuti raksasa itu dan menyatukannya. Semuanya dikendalikan oleh Wang Qingxi. Raksasa itu tidak mempunyai pikirannya sendiri. Raksasa itu berdiri di tengah-tengah nyala api, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Nyala api tersebut benar-benar tidak dapat membahayakan raksasa itu. Karena kamu tidak bisa dibakar, maka aku akan membacokmu sampai mati. Chen Ping melompat maju, seluruh tubuhnya berdiri di atas kepala naga. Pedang penebas naga di tangannya meletus dengan tenda pedang setinggi 100 kaki, dan kemudian dia mengayunkannya dengan kuat. Aura pedang bergulir, membawa cahaya putih yang menusuk. Bergemuruh, berbagai nafas di dalam tubuh Chen Ping mengalir terus-menerus saat dia menebas pedang demi pedang raksasa itu. Kecepatan pedang Chen Ping sangat cepat, dan setiap tebasan pedang pada raksasa itu meledak menjadi percikan api. Hahaha, sudah kubilang tidak ada gunanya. Meskipun pedangmu ini bagus, pedangmu tidak akan mampu menembus pertahanan raksasa milikku ini sama sekali. Wang Qingxi tertawa terbahak-bahak. Chen Ping bagaimanapun tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, dia terus menyerang, dan dengan setiap sabetan pedang, itu seperti gunung yang terjatuh, menyebabkan langit dan bumi bergetar, kehampaan terdistorsi, dan suara naga mengaum. Permukaan laut bahkan dijadikan oleh pedang ini untuk berguling dalam gelombang besar, kolom air yang mengalir ke langit langsung menuju ke awan, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Wang Qingxi yang awalnya tidak mempedulikannya, tiba-tiba banyak retakan kecil muncul di tubuh raksasa itu. Dan berbagai garis pada kertas jimat raksasa yang dia keluarkan tiba-tiba bergetar. Raksasa milik Wang Qingxi ini sebenarnya bukan boneka,
melainkan dibuat menggunakan teknik rahasia dan menggunakan budaya rahasia. Kekuatan sebenarnya yang dimilikinya dan pertahanan ini tidak terbuat dari materialnya sendiri, tapi semuanya bergantung pada rune padat di kertas rahasia untuk mendukungnya. Jika rune dihancurkan, maka kekuatan raksasa itu melemah. Sial, kupikir kamu menyia-nyiakan usahamu. Aku tidak menyadari kalau kamu sudah punya rencana. Wang Qingxi sedikit mengernyit dan tidak berani ceroboh lagi. Dia hanya melihat bahwa dia mengeluarkan darah esensinya dari alisnya dan langsung mengoleskan darah esensi itu di atas kertas jimat. Raksasa emas itu berubah menjadi merah dalam sekejap, dan rune yang padat semuanya berubah menjadi merah darah juga. Tanda berwarna darah menutupi seluruh tubuh raksasa itu, memancarkan aura yang menakutkan. Giliranku, Wang Qingxi berteriak, pedang panjang di tangannya mengalir dengan cahaya, dan kekosongan itu langsung terbelah. Chen Ping berdiri di atas kepala naga itu, merasakan kekuatan pedang, tapi dia tidak menghindar sama sekali, tapi melompat ke depan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Seluruh serangan langsung menuju ke arah pedang raksasa itu. Apa yang sedang dilakukan Chen Ping? Ni Heng kaget saat melihat ini. Rekan Daois Chen tidak akan bunuh diri kan? Kenapa dia tidak menghindar? Namun dia menuju ke arah pedang raksasa itu. Chen Wenliang juga tidak mengerti apa yang coba dilakukan Chen Ping. Bahkan Wang Qingxi sendiri tidak menyangka bahwa meskipun Chen Ping tidak mengelak, dia sekarang mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Ini seperti menjulurkan kepalanya sendiri untuk dipotong. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Apakah ada triknya? Tepat ketika Wang Qingxi tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tubuh Chen Ping langsung bertabrakan dengan pedang besar di tangannya. Ledakan! Dengan ledakan keras, cahaya keemasan memercik kemana-mana. Tubuh emas Chen Ping yang tidak dapat dipecahkan, seperti kepingan salju, hancur berkeping-keping dan perlahan menghilang. Diiringi kilatan cahaya keemasan, penonton terkejut melihat tubuh kurus Chen Ping benar-benar menahan hantaman pedang besar itu. Dan dengan kedua telapak tangan terhenti pada pedang besar itu, ada rasa jijik dan dingin di matanya. Bagaimana ini mungkin? Wang Qingxi langsung tercengang. Untuk mengetahui bahwa pedang yang baru saja dia gunakan, meskipun dia itu adalah ahli alam Mahayana, dia takut jika dia melawannya dengan keras seperti itu, dia akan dijatuhkan dengan satu pukulan. Tetapi Chen Ping hanya seorang alam transisi peringkat ke-6, bagaimana dia bisa menahan pukulan dan kelihatannya tidak terluka karenanya? Ini tidak mungkin. Yang lain juga bingung, menatap kosong. Jika kekuatan Chen Ping bisa digunakan, banyak orang telah melihatnya sebelumnya. Namun, mereka tidak menyangka Chen Ping menjadi begitu kuat. Ini adalah perlawanan keras terhadap pedang ini. Jika tubuh fisiknya tidak cukup kuat, tidak ada yang berani mencobanya. Ya ampun, apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh kultivator alam transisi kelas 6? Shen Yuandao menjilati bibirnya, wajahnya tidak percaya. Yang lainnya bahkan lebih terkejut dan tidak dapat berbicara. Su Tianshuo dan yang lainnya, ketika mereka melihat pemandangan ini, jantung mereka masing-masing berdebar kencang. Jika Chen Ping membunuh Wang Qingxi, maka mereka takut tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Presiden Su, apa yang harus kita lakukan? Chen Ping ini juga terlalu kuat, dia bukan manusia, Bao Longsing berkata dengan wajah penuh ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Wang Qingxi belum tentu kalah. Tunggu dan lihat, jika Wang Qingxi tidak bisa mengalahkan, kita akan diam-diam menyelinap pergi. Bagaimanapun, tidak ada yang memperhatikan kita saat ini.
Jika kita tidak bisa melarikan diri, kita akan mengalahkan kuda mati dan menyangkal berkolusi dengan sekte Dharma pemecah langit. Apakah mereka punya bukti? Apakah mereka benar-benar berani membunuh kita semua? Su Tianxuo bersiap untuk menunggu dan melihat. Bagaimanapun, dia bersiap dengan dua tangan. Faktanya, dia sendiri ketakutan setengah mati. Kakinya terus-menerus gemetar. Hanya saja orang-orang ini mengikuti perintahnya. Jika dia menunjukkan rasa takut pada saat ini, maka yang lain akan benar-benar tamat. Jika hati orang-orang tercerai-berai, Su Tianxuo tahu bahwa dia tidak akan memiliki pengaruh sama sekali. Raksasamu ini kelihatannya tinggi dan kuat, tapi dia tidak punya kekuatan sama sekali, jadi dia hanya manusia jerami. Senyuman dingin muncul di wajah Chen Ping saat dia berkata kepada Wang Qingxi. Wang Qingxi marah dan geram, sambil mengertakkan gigi, "Jangan berpuas diri, aku belum kalah," berdengung. Tiba-tiba, pedang raksasa itu tiba-tiba mulai ditutupi dengan tanda berwarna darah juga, dan kekuatan yang dahsyat meletus. Chen Ping memandangi rune berwarna darah yang terus-menerus berkedip di atas pedang raksasa itu dan tersenyum lebih lebar. "Bermain denganku dengan rune, kamu masih pemula." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia bahkan menggunakan jarinya untuk menggambar rune beberapa kali dengan penuh semangat di atas pedang besar itu. Dalam sekejap, kekuatan yang hendak meletus pada pedang raksasa itu langsung berhibernasi, dan pedang raksasa itu bergetar, membuat raksasa itu terbang. Wang Qingxi terkejut dan luar biasa melihat pedang raksasa di tangannya. "Apa yang kamu gambar di atas pedang raksasa milikku ini?" Wang Qingxi bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Mengetahui bahwa ini adalah senjatanya, dia telah menganugerahkan semua rune berwarna darah itu ke atas pedang besar ini. Tapi siapa sangka dengan Chen Ping yang dengan santai menggaruk dan menariknya 2 kali, semua rune berwarna darah itu gagal. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Apakah kamu ingin tahu? Chen Ping tertawa. Tentu saja. Wang Qingxi mengangguk. Dia sangat ingin tahu apa sebenarnya yang digunakan Chen Ping untuk menekan rune berwarna darahnya, mengingat rune berwarna darah ini telah diturunkan dari sekte Zentian Dharma mereka. "Kamu bukan anakku, aku tidak bisa memberitahumu. Tapi jika kamu memanggilku ayah, aku bisa memberitahumu atau bahkan mengajarimu," kata Chen Ping dengan wajah penuh ejekan. Mendengar kata-kata Chen Ping, Chen Wenliang dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Sampai pada titik ini, Chen Ping masih tega bercanda. Ini adalah masa pengambilan keputusan hidup dan mati. Wang Qingxi, sebaliknya, memiliki wajah penuh besi saat dia mengangkat pedangnya untuk menebas sekali lagi. Dia tidak peduli apakah tanda berwarna darah pada pedang besar itu efektif atau tidak. Chen Ping tidak melawan kali ini, tapi langsung memblokirnya dengan pedang pemotong naga miliknya. Dentang! Kedua pedang itu berbenturan dengan suara yang tajam. Tubuh kurus Chen Ping tidak berarti apa-apa di depan raksasa ini, tetapi hanya sosok kecil ini yang memblokir serangan ini. Tepat setelah Chen Ping memblokir pedang ini, tiba-tiba cahaya keemasan keluar dari udara dan kemudian dengan kejam menghantam raksasa itu. Ledakan! Dengan suara keras, raksasa itu langsung terjatuh ke belakang, dan banyak retakan, besar dan kecil, muncul di tubuhnya. Lupa tentangmu binatang, Wang Qingxi memandangi naga emas yang bergegas mendekat dan menyapu dirinya sendiri dengan ekornya dan meraung keras karena marah. Dia hanya fokus bertarung dengan Chen Ping, tapi dia telah melupakan naga emas Chen Ping. Wang Qingxi berjuang untuk menebas naga emas itu. Naga emas, sebaliknya, mengeluarkan raungan, dan tubuhnya yang besar,
berputar dengan kekuatan yang besar, dan kemudian menampar keras pedang besar itu. Gemerincing. Pedang raksasa itu tiba-tiba hancur akibat benturan keras ini, hanya menyisakan gagannya yang tersisa di tangan raksasa itu. Sial, Wang Qingxi melihat pedang raksasa yang hancur di tangannya, dan seluruh tubuhnya menjadi terdiam. Apa maksudnya ini? Senjatanya hilang, bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini? Saat Wang Qingxi membeku, naga emas itu menyapu dengan ekor lainnya. Ledakan! Tubuh besar raksasa itu jatuh dengan keras. Saat jatuh, seluruh tubuhnya hancur dan Wang Qingxi terbang keluar dari tubuh raksasa itu. Nak, tunggu aku. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Setelah Wang Qingxi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan 2 jimat dan menempelkannya ke kakinya sebelum menyebarkan kakinya dan melarikan diri. Jimat semacam ini adalah jimat yang bisa meningkatkan kecepatan seseorang. Kamu masih ingin lari? Chen Ping tersenyum dingin. Api tiba-tiba muncul di bawah kakinya saat Royal Fire Steps diaktifkan. Kecepatan Wang Qingxi sangat cepat hingga dia menghilang dalam sekejap mata. Dia pikir dia telah melarikan diri dan menghela nafas panjang. Kamu berlari sangat lambat, dan kamu masih ingin melarikan diri dariku. Suara Chen Ping terdengar di telinga Wang Qingxi. Wang Qingxi membeku dan menoleh untuk melihat, menyadari bahwa pada waktu yang tidak diketahui, Chen Ping telah muncul di sisinya. Kamu, wajah Wang Qingxi dipenuhi dengan keterkejutan, lalu dia mengertakkan gigi dan mempercepat kecepatannya sekali lagi. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, Chen Ping selalu mengikuti di sampingnya. Dia tidak tahu berapa lama dia berlari, tetapi jimat di kaki Wang Qingxi gagal dan kecepatannya melambat. Dan Chen Ping juga tidak melambat, dia terlihat tenang. Jangan mengejar, aku menyerah. Tidak bisakah aku menyerah? Melihat ini, Wang Qingxi langsung berhenti, terengah-engah. Chen Ping, sebaliknya, mengambil kerah Wang Qingxi dan langsung membawa orang ini kembali. Saat Chen Ping membawa Wang Qingxi kembali, Su Tianshuo diam-diam telah membawa orang-orang untuk mengemudikan perahu roh menuju benua barat. Chen Wenliang dan yang lainnya mengkhawatirkan kenyamanan Chen Ping, jadi mereka semua mengejarnya dengan perahu roh, melupakan Su Tianshuo dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Chen Ping kembali bersama Wang Qingxi, kerumunan itu menghela nafas lega dan mengepung mereka satu demi satu. Bersambung.